عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولدت عند إخواني قالوا يا رسول الله ولسنا إخوانك قال أنتم أصحابي إخواني الذين جاءوا من بعدكم هم ما يروني وآمنتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu kala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, sesungguhnya aku ini merindukan saudara-saudaraku. Wahai Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara engkau? Tidak, kalian ini adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku adalah orang-orang yang datang setelah kalian. Mereka ini orang yang tidak melihatku, tetapi mereka beriman kepadaku. Wa amaluhu khamsina minkum. Dan amal-amal mereka ini aku senangi lagi daripada 50 orang yang beramal di antara kalian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merindui orang-orang setelahnya. Jadi ini umat yang akan melanjutkan, yang akan buat usaha seperti mereka buat usaha tentunya. Karena mereka ini tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat ini yang mulia. Kita yang apabila kita buat usaha Nabi tadi, yang apabila kita buat kerja, usaha, pengorbanan seperti mana Nabi dan para sahabat berkorban, maka hadirin yang mulia, Nabi SAW sangat senang sekali hadirin dibandingkan 50 orang di kalangan para sahabat. Karena mereka ini adalah orang-orang yang melihat Nabi SAW. Mereka menyaksikan wahyu diturunkan, malaikat membantu mereka, Nabi ada di tengah-tengah mereka hadirin. Tetapi ini umat hadirin yang mulia, mereka tidak menyaksikan. Tapi mereka buat lagi hadirin. Mereka taat lagi. Mereka berkorban lagi hadirin yang mulia. Inilah yang membuat Nabi SAW senang hadirin. Hadirin mulia, ini saja sebetulnya sudah harus membuat kita lebih giat lagi hadirin. Sudah harus membuat kita lagi cukup hadirin yang mulia untuk membuat Nabi SAW berbangga dengan ini umat. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, karena beliau telah melihat, karena Nabi kita Muhammad SAW betul-betul telah menganggap kerja ini adalah kerja yang besar, usaha agama ini hadirin yang mulia, usaha untuk mendatangkan iman, mendatangkan agama, mendatangkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dan seluruh alam adalah kerja yang besar. Hingga kan Nabi SAW begitu senangnya hadirin. Bapak hadirin dirahmati oleh Allah SWT. Tetapi hari ini kebanyakan kita hadirin mulia umumnya jadi belum lagi paham bagaimana kemuliaan ini usaha, kemuliaan usaha nubuah, kemuliaan kerja kenabian, kemuliaan usaha Rasulullah SAW, besarnya, agungnya hadirin yang mulia. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, bahkan para Nabi alaihi wasallam terdahulu pun sebetulnya menginginkan untuk dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Wahai Allah, kalaulah saya ini tidak bisa lagi menjadi Nabi di akhir zaman, sudah ada, kata para Nabi terdahulu, termasuk Nabi Musa alaihissalam, kalimullah. Allahumma ja'alni min ummati Muhammad. Wahai Allah, jadikanlah aku sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi pun meminta hadirin. Bapak hadirin dirahmati oleh Allah SWT, karena sangat banyak fadilahnya, sangat banyak keuntungannya,
sangat banyak kemuliaannya. Hadirin mulia, sangat nikmat. Kerjanya sama, usahanya sama, pengorbanannya sama, masanya pendek. Hadirin mulia, kemudian pertolongannya dekat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amalannya dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidaklah seperti para nabi harus berdarah-darah. Haruslah mereka ini susah, sebetul-betul susah. Bukan hanya susah, susah kali. Para Nabi alaihi salatu wassalam hadirin mulia berusaha agama. Tapi akhir zaman ini hadirin mulia, Masya Allah, kita ini ya kan, pergi sana naik mobil, ya kan? Naik mobil pakai AC, nanti pergi ke India, Malaysia, Bangladesh, naik pesawat, naik kapal terbang, pergi ke negara jauh, pergi ke tempat mantap, tempatnya paten, ikram lagi, Masya Allah. Ini sudah dianalisa oleh para nabi terdahulu. Makanya mereka minta menjadi umat akhir zaman. Mereka minta menjadi umat akhir zaman nabi-nabi. Susahnya mungkin akan risau dengan sempurna. Kemudian sholatnya mungkin panjang-panjang doa kepada Allah. Hanya itu saja yang akan diselenggarakan. Selebihnya enak semua. Ya kan? Saking enaknya umat Nabi SAW di akhir zaman ini yang mulia, dia buat dakwah, tambah gemuk-gemuk, tambah sehat-sehat, ya kan? Masya Allah, tambah tenang-tenang, tambah kenyang-kenyang. Tidak ada kesusahan-kesusahan lagi yang dialami, yang akan dialami tidak ada lagi. Kalau kita keluar ya Allah, kita sebut tagaza, orang di rumah sudah ada yang memikirkan, sudah ada yang siap menusrahnya. Kita pun keluar ya Allah SWT, sudah tersedia semuanya. Ini hadirin mulia, kita lagi zaman ini. Makanya nabi-nabi terdahulu karena inilah makanya mereka minta. Nggak payah. Lebih payah lagi dalam urusan dunia ini, ya kan? Hadirin mulia, kalau OKP harus sibuk berantem, kalau polisi ya, di satu tempat mungkin di daerah-daerah macam Karo, Tali Baru sana, ya kan? Aku bertugas ini, selama tugas ini aku tengok kelewang aja tadi. Udah bertahun-tahun di sini, pak kelewang aja udah ada yang kuat. Hadirin mulia, lebih susah, lebih ngeri lagi kalau menghadapi urusan dunia. Tapi hadirin mulia, umat akhir zaman ini difahamkan oleh para nabi alaihi salatu terdahulu. Bagaimana nikmatnya, bagaimana senangnya, bagaimana mudahnya, bagaimana indahnya, bagaimana musrahnya, bagaimana pendek waktunya, gak lama-lama. Paling 4 bulan, ya kan? Kalau nabi-nabi terus sekali jalan 13 tahun, ya, sekali jalan 8 tahun. Harus keliling dulu satu Asia. Seperti Nabi Ibrahim AS dari Palestina keliling terus, masuk India, masuk Pakistan, masuk Bangladesh, dulu ada nama, ya kan? Sampai ke Mekah ada mulai. Tempat pun nggak bisa lagi dikasih nama, terpaksa dikasih nama tempat yang menangis. Mekah itu artinya wajib Mekah, tempat yang kalau orang sampai pasti nangis, nggak ada apa-apa. Bahwa di Mekah, di Baqatil Mubarak, ini tempat yang harus menangis di sini, yang akan diberikan berkah oleh Allah SWT. Dan tidak ada sumber penghidupan kata Nabi kita Ibrahim alaihi wassalam. Waktunya lama, kelilingnya pun lama, mereka jauh, kendaraannya pun terbatas, jalan kaki, onta, tempatnya pun ngeri, ya kan? Kalau kita datang ke tempat keluarga Allah SWT, apa yang tahu sih kan? Subur kali. Tapi kita nggak sanggup menerima kenikmatannya. Akhirnya tidur aja banyak juga keluarga Allah SWT. Sekali datang hidangan seekor kambing, Masya Allah. Makan buah-buahan 1 talam. Nggak dikasih berhenti makan. Makan pun tak dikasih berhenti. Kalau kita di India sapra itu, kalau nggak pergi dari sapra itu gagal. Maaf.
Masya Allah. Ya kan, saking senangnya, tapi perutnya kenyang betapa itu nengoknya. Dan dia kenikmatannya. Kalau Nabi terdahulu, yang bergaji lah, dihadapkan, yang dipotong lah, yang disembelih lah, yang dikejar-kejar lah. Dan dia melihat orang-orang yang menyampaikan agama, sahabat-sahabat seperti itu juga. Makan makan ini haruslah terpaksa memakan daun-daunan, ranting-rantingan, ya kan, daun kering, sampai kotorannya berbulat-bulat macam kambing. Kenapa? Karena nggak ada makanan yang harus dimakan. Sahabat-sahabat sampai lidah mereka menjadi apa namanya, bibir mereka ini pecah-pecah untuk memakan dedaunan yang kering. Kalau kita ada daun jambu, ini daun kurma yang harus dimakan. Coba bayangkan, daun yang di tengahnya ada lidi. Nah, kalau di Indonesia ini mungkin kalau ada keadaan seperti itu enak, pucuk-pucuk. Apa namanya, pohon-pohon itu jadi masih enak lagi, ya kan? Ambil pucuk-pucuknya itu, digulai pun sedap jadi sayur. Ada tidak boleh. Kalau rasanya yang nggak enak, insya Allah efeknya jadi obat karena bagus untuk tubuh. Nah, ini banyak ada dalam sahabat. Kami ada 7 orang. Saya ini adalah orang yang ke-7 daripada 7 orang tadi. Sabi'un minas sab'ah, kata Sa'ad bin Amr. Kalau aku tahu waktu itu berjalan, tidak ada makanan di antara kami kecuali daun-daun yang kering. Nah, tapi sekarang di antara kami ini semua sudah jadi penanggung jawab semua di seluruh dunia. Tapi masa itu, Masya Allah. Tapi yang tidak mulia walaupun jadi penanggung jawab di kalangan para sahabat ini, jadi pemimpin, jadi pejabat ya, macam kita sekarang, mantap, ya kan? Aman, selesai, nyaman, tidak boleh. Sampai demo daripada makmur. Presiden Umar tengok Amir kami ini. Kalau malam nggak pernah mau jumpa sama kami. Nanti hari Jumat datang terlambat. Kemudian 1 minggu sekali nggak mau terima kami. Gimana kata kami? Presiden Umar panggil dia, OSA sini. Saya nyapa. Kata orang ini dikumpulkan semuanya, dikumpulkan makmur-makmur. Kata orang ini nanti sebagai jumidar, nanti seminggu sekali nggak datang. Kemudian kalau Jumat datang terlambat, orang udah setengah mati itu. Nanti malam nggak membuka pintu. Cuma nanti, sampai ke dalam orang ini. Apa sebabnya? Kenapa ini seperti ini? Kok semena-mena gitu? Wahai Amirul Mukminin, saya ini nggak punya pembantu, istri kerja sendiri terbatas. Jadi setiap minggu saya membantu istri saya untuk menyelesaikan semua pekerjaan rumah, mencuci segalanya, membantu beresin. Jadi saya nggak masuk. Satu. Yang kedua, kalau hari Jumat ini saya harus cuci baju karena baju cuma satu aja, cuma satu baju. Dari Senin sampai Jumat dipakai, baru dicuci. Terus tunggu kering lah. Sudah kering barulah saya pergi ke masjid untuk salat Jumat. Itulah yang ada dia bilang. Terus nanti kalau malam sengajalah saya tak gunakan waktu untuk orang-orang ini. Karena siang sudah habis semuanya untuk manusia. Malam yang untuk Allah lah. Kalau masih ngurusin orang ini aja rusak pula nanti jadi. Tak ada hubungan kepada Allah. Masih nerima orang aja bercakap, jumpa orang aja. Kapan jumpa sama Allah SWT? Minta munajat dia. Semua rakyat yang mendengar, terpelongo lah dia. Udah ada kalian dengar macam mana keadaannya? Balik kanan betul, pulang betul. Nah, tidak boleh. Jalan sepatih itu kata pulang, kata rakyatnya pulang. Inilah model sahabat-sahabat pemimpin yang tidak boleh. Datang satu orang daripada Mesir. Wahai Amirul Mukminin, tengoklah saya ini. Kata Presiden Umar di hadapan Khalifah Umar radhiyallahu anhu, wahai Amirul Mukminin, saya ini dalam keadaan bangkrut dalam hidup ini. Sudah habis duit 3.000 dinar. Entah berapa itu karanya itu. Jadi saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Tolonglah saya ini Amirul Mukminin supaya agama tidak rusak dalam kehidupan saya.
Yang paling penting kau terang adalah saya belum makan ini, sudah lapar deh. Sayyidina Abu Bakar jumpai kawan itu. Masya Allah, engkau udah bangun, udah lapar. Kau baru rasa lapar saat ini. Kemarin-kemarin dalam usaha, dalam macam-macam, baru bangkrut. Kalau saya tengoklah, batu sudah 3 perut ini. Mana lapar? Amirul Mukminin batunya pun sudah di perut, hadirin mulia, diikat supaya nggak nempel antara dada sama perutnya. Ini model-model khalifah, model-model amir di zaman para sahabat. Jadi macam mana ini? Dia bilang, Allah, kamu datang ke rumah yang warna putih sana di depan. Rumah siapa? Ini kau datang yang usah pakai cakap kau. Datang ke sana. Nanti kalau kau datang di situ, yang nerima kau udah tahu akan Allah berikan kepahaman kepada dia setelah menengok muka kau ini. Jadi dari Allah SWT, pergilah dia disuruh oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu mau sampai terdengar di dalamnya, satu orang bercakap, wahai anakku, kau ini minum susu dicampur madu lagi. Boros kau. Didengar ini suara Sayyidina Utsman ini kayak gini. Karena kakak rumah putih itu rumah Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Tengok orang minum, kadang air putih, kadang minum susu pun nggak dapat. Madu pun payah. Tahu minum susu dicampur madu. Pemborosan. Minum susu campur madu aja udah marah-marah dia. Aku pula disuruh minta makan sama kamu gitu deh. Disuruh menghadap sama dia. Sama Sayyidina Utsman. Oh dalam ini. Anaknya itu bukan dia, bawa atas siapa dia. Begitu mau balik Sayyidina Utsman, tengoknya. Wahai saudaraku sini. Ada apa? Kamu masuk dulu ke rumah. Oh enggak, saya cuma lewat aja dia. Enggak sih. Aku tahu pasti yang menyuruhmu adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sahabat. Betul. Kok tahu beliau ini? Terpaksa dia datang. Enggak, udah duduk. Maka setelah dia duduk di dunia, Sayyidina Utsman telah hidangkan kepada dia susu dicampur madu. Dia betul-betul, iya. Tadi anaknya, sibiran tulangnya, minum susu pakai madu, dia pun marah-marah. Sekarang awak dikasihnya susu campur madu. Tak bisa dia bercakap. Belum habis bercakap, keluar lagi roti sari. Roti yang dicampur oleh daging kari itu. Dia tengok, Masya Allah. Oh tunggu. Nah, kau slow aja. Sebentar. Usah tunggu. Masuk lagi Sayyidina Utsman ke dalam. Dia ambil dari mulia 6.000 dinar. Dia tengok ini. Dalam hatinya perlu 3.000 di 6.000 dikasih. Dia mau bercakap, suruh benar. Nanti kalau kamu pulang itu sudah ada persiapan kuda beserta muatannya untuk. Iya, tambah bingung dia. Sebentar wahai Utsman radhiyallahu anhu, wahai sahabat Rasulullah SAW. Tadi anakmu minum pakai madu dicampur susu dicampur madu, engkau marah-marah. Sekarang engkau kasih saya susu dicampur madu, engkau kasih saya makanan sari, roti yang dicampur daging, engkau kasih pula uang 6.000 dinar. Bagaimana caranya tolong dinar sama sekalian? Kita kalau nengok duit kan ada di, kalau zaman sekarang ada tulisannya ya kan, 5 juta, 10 juta, susun misalkan ya kan, full 200 juta ya kan. Seperti itulah kira-kira. Nah ini segini ini 1.000 dinar, ini berarti 6.000 ya kan. Kemudian mau pulang pula lagi ada kuda beserta muatan. Ini maksudnya macam mana ini? Ini dia bagaimana? Kira dia. Karena tadi aku dengar dari balik itu, engkau telah marah-marah. Engkau bilang berlebihan dan lain sebagainya. Wahai sahabatku, kami ini adalah sahabat-sahabat Nabi SAW yang telah diperintahkan oleh Allah untuk hidup seperti Nabi kami. Nabi kami ini hidup dengan sederhana. Nabi kami ini hidup, dia contohkan caranya kepada kami. Kami tidak akan pergi menyelisihi kehidupan tadi walaupun kami dalam keadaan berada di. Kami akan hidup seperti mana Nabi kami hidup. Seperti mana Nabi kami perintahkan dan contohkan. Adapun harta yang Allah berikan kepada kami kelebihan ini bukan untuk kami, tapi ini ada titipan yang harus ditunaikan amanahnya kepada orang yang dihantar oleh Allah SWT, termasuk kau ini.
Hadirin mulia, dia pun Masya Allah, dia pun setelah minum, setelah makan, dia pun berlalu. Hadirin mulia, kemudian dia pergi, dia pamit kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bapak hadirin dirahmati oleh Allah SWT, begitulah sahabat-sahabat. Hadirin mulia, walaupun mereka di sisi mereka ada semua lengkap, hadirin mulia, tapi cara hidup tidak berubah. Hadirin mulia, cara hidup tetap cara hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hadirin, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu seperti itu, hadirin yang mulia. Dikasih baju yang bagus, hadirin, untuk menghadap daripada Amir di Syam. Ya kan, untuk jadi jumpa penguasa Syam untuk mengambil kunci Aqsa. Wahai Amirul Mukminin, kata Abu Ubaidah, ini ada pakaian diberikan oleh kaum muslimin setelah pertimbangan untuk pakai supaya jumpa kepada raja daripada Aqsa, raja Syam, penguasa Syam masa itu, dan pendeta-pendetanya, rahib-rahibnya. Setelah dia pakai, rasanya berubah, maka dia pakai lagi, dia buka lagi, dia pakai lagi, pakai pakaian dia, pakai kebesaran Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bertambah-tambah. Setelah dia tengok nggak cocok, maka dia katakan enggak, ini nggak usah dipakai. Kita ini adalah kaum, nahnu qauman a'azzana Allah bil Islam, fa in ibtaghayna al-'izzata bi ghairi fa adallana Allah. Kita ini dimuliakan dengan Islam, dengan amal Islam, dengan usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan baju yang paten-paten seperti ini dia. Bukan dengan tampilan yang mewah-mewah seperti ini. Kalau kita cari kemuliaan selain daripada Islam ini, selain daripada sirah ini, kita akan dihinakan oleh Allah SWT. Kalau dia pakai lagi, dia berpikir, dia berjanji kepada Aslam, nanti kita berjalan ganti-gantian. Setiap 5 kilo dia naik, yang satu di bawah berlutut, yang satu jalan kaki. Oh, nggak usah lah, saya Amirul Mukminin aja naik. Enggak. Kau pikir aku mau nanti ditanya oleh Allah dengan kezaliman hatinya makau? Ini bilang, kamu bodoh ya dalam perkara ini. Tidak, sekarang kau naik, setelah dekat kepada Syam. Dia pun ada mulia dengan serba salah perasaan, dia pun naik awal, naik si nomor di bawah. Dia tuntun sampai jumpa kepada perbatasan. Pas pulang gitu kan, Sayyidina Umar yang tuntun, kejar lagi. Disambut oleh pembesar-pembesar. Tengok baik-baik, oh, memang inilah pas dalam kitab kita ini. Yang mengambil kunci Masjid Aqsa sekarang adalah orang yang akan pemimpin yang besar, tapi dia menuntut daripada hamba dia. Ini dia. Terus bagi dia ini sederhana, bertambah-tambah. Maka rahibnya semua datang menyambut, menengok, diselidiki dulu. Gak mau bercakap, tengok dari atas sampai bawah. Ini betul bajunya tambah, tapi tambahnya 18. Gak bisa kita terima gitu aja, harus pas 18. Kalau orang jauh ini otaknya, ya kan? Orang jauh ini otaknya udahlah, kritis, memang kritis, kemudian bandel, bentikung, ya kan? Sampai sekarang ya. Dikira ada bagus-bagus, 1, 2, 3, 4, 5, 17. Oh, berarti bukan dia, cuma 17. Musyawarah orang itu cuma 17 ya, tengok bagus-bagus, pasti 18. Kalau 17 jangan terima. Kira lagi bagus-bagus, nggak jumpa. Sampai Sayyidina Umar terasa kepanasan, agak garuk-garuk kepala sih. Apa kan? Seperti karpet biasa, garuk-garuk. Tengok, di bawah ketiaknya ada satu lagi rupanya. Pas 18 tambah. Ini orang, udah kasih aja. Kalau dia memang pas orangnya, cirinya 18 tambalannya sudah. Kasih aja kunci itu sama dia, jangan sempat dia bercakap. Kalau dia bunyi dalam kita nih, dikasih. Ini, wahai sahabat Rasulullah SAW. Ini wahai sahabat Muhammad SAW. Ambil kunci, kuasai deh. Gak berani. Seperti itu nanti kamu diambil saja, kemudian dikuasai oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Inilah model-modelnya ilmunya. Ya kan? Sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Sayyidina Utsman pun begitu.
Sayyidina Ali apalagi radhiyallahu anhu. Hadirin mulia, Sayyidina Ali bin Abi Thalib kalau nggak lama hadirin mulia, dalam keadaannya, dalam sirahnya, dalam kepemimpinannya, dalam keamirannya, dalam kehidupannya. Satu orang bertanya, wahai Amirul Mukminin, dulu pada zaman Rasulullah SAW nggak kayak gini keadaannya, nggak antah berantah, hantuk berantuk dia. Sekarang di zaman kau ini ngeri aku tengok keadaan. Apa kata Sayyidina Ali? Aku lebih ngeri lagi tengok keadaan ini karena kau. Kenapa? Dulu di zaman Rasulullah, di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq dari Amirul Mukminin, orang-orang ini macam aku semua. Sekarang di zaman aku macam kau dia orang yang semua itu. Makanya ngeri keadaan itu. Jadi kalau sampai keadaan Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz juga, sampai Khulafa'i Rasyidin. Apa yang kau tinggalkan kepada anak-anak? Kalau mereka ini bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, sudah cukup bagi mereka. Bapak hadirin dirahmati oleh Allah SWT. Makanya hadirin mulia, kalau kita di zaman itu, ya kan, sahabat-sahabat, masya Allah, hingga mereka ini hadirin para nabi terdahulu merindui, ya kan, merindui keadaan, merindui jadi umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mujahadahnya sikit, ya kan, tenang-tenang, senang-senang, kenyang-kenyang, menang-menang, tak pernah kalah, ya kan. Nah, kemudian kan nggak ada kalahnya, ya kan, nggak diterima di satu tempat di tempat lain, nggak ada nikmat, masak sendiri, lebih enak juga sendiri, bisa pilih selera, ya kan. Nah, terima kasih. Di lockdown di sana di mana dibuka, nggak bisa keluar masjid, orang bikin awak. Apa lagi nggak bisa di masjid, dalam rumah pun jadi kata masak, ya kan. Nggak ada kalahnya kan kuning, apa ini? Kalau jadi berapa? Jadi Amerika, ya kan. Muhammad Insya pertama rezeki datang kepada Amir. Bapak hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah semuanya kenikmatan umat akhir zaman. Ya kan? Kemuliaannya yang dirindui oleh Nabi-Nabi terdahulu kepada para sahabat hingga sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena banyak ada kemudahannya, kelapangannya, banyak fadilahnya, banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan hadirin mulia kepada akhir zaman. Tapi itu pun kadang-kadang hadirin mulia, masya Allah, perkarpunan kita ini, ya kan. Udah keluar sekali, hadirin mulia, ada tanggal-tanggal, udahlah cukup itu kurasa, udah tamat. Aku 40 hari, udah 4 bulan, udah IPB, udah apalagi dia bang pula kadang-kadang. Ini hadirin mulia. Padahal masya Allah kenikmatan yang Allah berikan. Bapak hadirin dirahmati oleh Allah SWT, tidaklah susah para sahabat, tidaklah usaha ini hadirin mulia supaya para sahabat kita dituntut hadirin mulia 1/10 saja apa yang diamalkan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Kalau kalian 10% saja yang ku perintahkan, yang ku buat, 1/10 aja kalian tinggalkan, akan dikalahkan oleh musuh-musuh kalian kata Nabi SAW. Nah kita mengejar 10%-nya sahabat sebetulnya. Kalau mereka buat 1/10 saja yang kita buat ini, mereka akan dapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dapatkan izzah. Usaha akan mantap, akan datang kepada manusia seluruh alam. Fa'in fa'alu usrun ma'amira bihi lanajah. 1/10 aja kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini mengajar 1/10 yang dibuat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan mengamalkan 100%. Kalau sahabat harus 100% dia. Apa yang dibuat Nabi harus 100% mereka selenggarakan, mereka buat. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka atas perkara inilah hadirin yang mulia, kita ini sebentar lagi Bapak sekalian akan buat jur-jur, buat istimewa di markas daerah dan kawasan kita masing-masing Pak. Dan ini adalah kesempatan bagi kita. Kesempatan bagi kita untuk ambil kemuliaan tadi, untuk raih kemuliaan tadi. Apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, apa yang telah diridui oleh para Nabi alaihi wassalam, apa yang diinginkan oleh para sahabat, untuk mengambil amal tersebut, untuk meraih amal tersebut yang tidak mulia.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, kita ini sudah ada di depan mata. Sudah ada, hadirin mulia, barang tadi sudah di depan mata, tinggal kita raih, hadirin yang mulia. Sehingga apa yang diinginkan Nabi SAW, apa yang diridhai para Nabi, apa yang diinginkan para sahabat, dengan sendirinya akan kita dapat, hadirin. Gak payah lagi nyarinya, gak susah lagi. Bahwa hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena usaha agama ini yang mulia adalah usaha yang penuh dengan kemuliaan, usaha yang penuh dengan keagungan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kita terjun ke dalamnya cuma menjadi dalil saja. Habib An-Najjar dia katakan, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Kamu ikut saja. Mendapat serangan, mendapat intimidasi, hadirin mulia, bahkan dibunuh. Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal muhtadin. Karena di An-Najjar, aku dapat dua perkara. Pertama, diampunkan oleh Allah. Diampunkan, ampunan. Yang kedua, dijadikan oleh Allah sebagai orang yang mulia. Sudahlah diampuni dan dimuliakan. Di dunia dan di akhirat. Artinya di akhirat nanti ada orang yang diampuni oleh Allah. Di dunia ini dan di akhirat, tapi tidak dimuliakan. Ada orang yang dimuliakan di dunia ini, tapi tidak diampuni nanti. Tapi kalau kita berusaha agama, hadirin mulia, diampuni dan dimuliakan, hadirin. Dua perkara dan sudah pas sekali. Ini hadirin, bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Diampunkan dan dimuliakan oleh Allah. Dengan apa, hadirin mulia? Dengan mengajak tadi, dengan menyeru. Hadirin cuma mendalil aja, cuma mengatakan ikut lagi. Belum lagi terjun ke dalamnya. Dia yang mengajak, belum lagi dia yang usaha, belum lagi dia mujahadah, belum lagi dia yang berkorban. Cuma hari ini kalau kita buat apa-apa yang menjadi konsekuensi, kita berkorban, kita berjuang, kita mujahadah, kita usaha, kemuliaan. Macam mana fadilahnya lagi? Macam mana kemuliaannya? Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, inilah hadirin mulia masanya, inilah waktunya hadirin akan dimuliakan oleh Allah SWT. Berakhir akan dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah untuk selama-lamanya. Tempat sebaik-baik tempat, hadirin mulia. Hadirin mulia, tempat sebaik-baik tempat kembali. Sebaik-baik tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan kita di akhir kehidupan di akhirat, hadirin mulia. Menjadi orang-orang yang azim. Itulah kemenangan yang sebenar-benarnya. Siapa orang yang menang? Siapa orang yang beruntung, hadirin mulia? Faman udkhilal jannah wa zuzi'a 'anil nar wa udkhilal jannah. Siapa yang dihindarkan dari neraka jahanam dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, itulah orang-orang yang beruntung. Jadi Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, maka jangan lagi bersia-siakan waktu kita ini. Ya kan? Hidup kita ini yang mulia, kita tidak tahu kapan kita ajal datang menjemput. Assalamualaikum.